Mas. Oke. Kita masuk semua ya. Aku buka praktikum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih yang udah hadir. Ya, kita mulai praktikum hari ini. Untuk materi, oh ya, untuk yang kemarin, yang apa namanya, kondisional atau if, ada yang mau ditanyain atau udah bisa? Kalau masih ada kendala, bisa tanya aja langsung ya, baca ataupun di grup. Oke, kita masuk ke pengulangan atau loop atau looping. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuannya yaitu mahasiswa diharapkan dapat yang pertama yaitu memahami konsep looping dalam pemrograman. Kemudian yang kedua mengenal berbagai bentuk looping pada bahasa C++. Yang ketiga menggunakan pengulangan untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Kemudian yang kedua, oh ya, untuk pengulangan ada 3 ya, yaitu yang pertama for, bentar. Kita masuk ke pengulangan ada 3, yaitu yang pertama bentuk for, kemudian yang kedua ada bentuk while, dan yang ketiga bentuk do while. Nah, untuk bentuk for, perulangan dalam bahasa C++ dapat menggunakan bentuk for. Nah, untuk sintaks penulisannya adalah sebagai berikut. Nah, kita cuman untuk apa ya, bentuk umum dari for di C++ tuh kita tulis saja for, kemudian dalam kurung, di dalam tuh nilai awal atau inisialisasi, apa semikolon, kemudian kondisi perulangan atau syaratnya, kemudian yang ketiga operasi. Di sini operasi itu ada 2 ya, ada increment atau decrement. Nah, untuk increment tuh kayak penambahan, misalkan 1, kemudian naik ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Nah, untuk decrement tuh kayak penyusutan, misal dari 5 naik 5, 4, 3, 2, 1 gitu sih. Kemudian kurung kurawal, kemudian statement apa yang mau atau perintah apa yang mau dijalankan di dalam for tersebut. Oke, mungkin kita langsung ke programnya aja ya. Kita langsung ke for. Nah, untuk aku dari for, kemudian kita kurung. Yang pertama inisialisasi, inisial atau nilai awal, kemudian semikolon, kemudian kondisinya, kemudian semikolon, kemudian operasi. Kemudian kurung kurawal, ini statementnya.
yang tadi untuk operasi itu kelihatan ya apa tulisannya terlalu kecil? Itu ada dua, itu yang pertama ada teman atau pemuaian, kalau bahasa fisikanya ya pemuaian. Itu misalkan dari kita punya nilai inisial satu atau nilai awal ya, nilai awal nilai awal satu nilai awal satu. Nah, di increment ini kita bisa gunain, kita pakai variabel ya, sama dengan satu, kita punya nilai awal satu. Nah, untuk menggunakan increment, kalau mau lompat, nah, di matematika udah diajarin baris dan deret ya. Nah, kalau mau barisnya tuh misalkan 1 2 3 4 5 naik satu, kita bisa gunain i ditambah sama dengan satu ini. Jadi nanti barisnya tuh misalkan kita nilai awalnya satu, berarti dari satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan, atau kalian bisa nuliskan gini aja, i gini aja juga cukup, nanti juga sama SNG-nya tuh 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, gimana kalau kita mau apa ya, lompatannya tuh bukan satu tapi bisa dua atau tiga? Kita bisa gunain gini, i plus sama dengan, nah di sini kalian apa namanya, nilai lompatannya tuh terserah. Misalkan kita mau lompatannya dua, jadi misalkan kita masukkan dua, maka ya kan bernilai gini satu. Nah, lompatannya itu dua, jadi dia ketiga, nanti lompat dua lagi dia akan ke lima, dia akan ke tujuh gitu, dan seterusnya. Sama halnya kalau lompatannya juga tiga atau lima, lompatannya lima berarti dia akan bernilai satu, kemudian 6, kemudian 11, kemudian 16, dan seterusnya. Nah, dari teman atau pemuaian ini ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Paham, Kak. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, operasi itu ada decrement atau penyusutan. Nah, di decrement ini, misalkan kita punya inisial, bentar, copy aja, males nulis. Nah, kita punya nilai satu. Nah, di penyusutan ini, apa simbol plusnya itu diganti minus, diganti kurang. Jadi misalkan kalau inisialnya satu, maka dia akan berkurang satu. Jadi bukan dua, tapi satu kurang satu dia akan nol. Kemudian dia akan min dua, kemudian dia akan minus tiga. Gitu. Mungkin inisialnya jangan satu ya, kita ambil 10 aja. Ya Allah. Dia akan ke 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Kalian juga bisa apa simbolnya bisa ganti dari i plus plus jadi i minus minus ini. Nah, isinya akan sama dari 10 nanti ke 9, mundur ke belakang ya, dan seterusnya. Nah, untuk mundur deretnya itu kalian juga bisa nentuin sendiri. Misalkan mundurnya 2, kalian tinggal ganti plusnya jadi minus, jadi nanti dia akan ke 8, 6, 4, dan seterusnya. Misalkan mundurnya 5, ya sama aja, nanti hasilnya 10, kemudian ke 5,
0, minus 5, dan seterusnya. Untuk operasi, ada yang masih bingung atau mau ditanyain atau mau diulang karena kecepatan? Diulang bisa nggak ya Kak? Oh, diulang bagian awal yang increment. Iya Kak. Oke, bentar. Kecepatan mungkin. Oke, kita ulang ya. Jadi operasi kita kan di sini punya operasi kayak gini nih. Dia I++ ya. I++. Nah, di operasi ini misalkan kan kita kalau pengulangan kan mesti ada penambahannya. Namanya pengulangan mesti ada penambahan. Nah, kita punya operasi itu increment atau pemuaian atau penambahan. Nah, misalkan kita punya nilai awal atau I-nya tuh sama dengan 1. Tapi kita abaikan di sini dulu. Kita punya I sama dengan 1. Nilai variabel ya. Variabel dari I. Variabel dari I sama dengan 1. Misalkan kita mau pengulangan atau deret. Bukan deret. Atau barisnya tuh misalkan gini. Kita mau punya baris yang nilainya tuh nambahnya 1. Jadi misal 1, kedua kan tambah 1. 2, ketiga tambah 1. Nah, untuk bisa menggunakan perintah ini, kita menggunakan operasi ini. I positif sama dengan 1. Ya artinya barisnya itu nambah 1. Bukan nambah 1, tapi kalau di itu B-nya ya, bedanya tuh 1. Jadi 1, nah kita punya 1. Kemudian karena increment atau nilai atau operasinya 1, kita menambah 1. 1 tambah 1 kan 2. 2 tambah 1 kan 3. 3 tambah 1 kan 4. Dan seterusnya gitu sampai tak hingga. Nah, kemudian kalau mau lebih simpel tapi nambahnya 1, kita juga bisa pakai simbol yang ini. Lebih gampang yang ini malahan. Kenapa? Ini sama aja isinya kita punya baris dari 1, mulai dari 1 karena I-nya 1 ya, mulai dari 1 karena increment atau operasinya tuh naiknya 1 sama aja. Misalkan kita punya 1 ditambah 1 kan 2. Nah, kita naik lagi 2 ditambah 1 kan 3 hasilnya. 3 ditambah 1 naik ke 4 dan seterusnya sampai tak hingga sampai ada batasnya. Nah, gimana kalau kita punya baris tapi nilai B-nya atau B-nya tuh enggak 1, misalkan ya bukan 1 lah. Misalkan kita punya bedanya tuh 2 dari baris tersebut. Nah, kita bisa gunain simbol kayak gini. I kemudian positif sama dengan 2. Di 2 bisa kalian manipulasi ya berapapun. Kalau kalian pengennya lompatnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah kalian. Berapapun nilainya terserah kalian. Misalkan kita lompatnya 2, berarti kan gini. Kita pertama punya nilai I 1 ya. Nah, kita punya beda atau lompatan 2. Jadi I ditambah I-nya ini tuh kayak mengandung I ditambah 2. Atau artinya tuh kayak gini. Misalkan I kayak ditambah 2 gitu. Jadi kan I-nya 3. Oke nih, I-nya 1. Kita masukkan ke sini 1. 1 tambah 2, 3. 3 masuk ke sini kan. 3 udah jadi nilai I-nya. Nah, I-nya 3. 3 itu masuk ke sini. 3 ditambah 2, ternyata hasilnya 5. Nah, 5 masuk ke I lagi. 5 masuk ke I ditambah 2, ternyata hasilnya 7. Itu dan seterusnya sampai tak hingga. Sama aja isinya atau esensinya kayak gini. Kalau ditambah 5 tadi. Jadi ini tuh nilai I-nya ya. I-nya dari 1, kita punya I1. Terus dimasukkan gini. Ininya 5. I-nya 1 ditambah 5 jadi 6.
6 jadi nilai I kedua. 6 masuk ke sini, ditambah 5 lagi jadi 11 dan seterusnya sampai tadi. Mungkin ada pertanyaan atau masih bingung atau malah nambah bingung. Tapi aku belum ada, Kak. Oke, makasih. Lanjut ya, yang ke diagram. Oke, yang diagraman atau penyusutan. Misalkan tadi sama halnya kayak ingraman, cuma ini penyusutan aja. Kita punya I sama dengan 10 ya. Nah, kita mau punya yang apa namanya mundur dari 10 ke berapa? Mundur sampai ke 0 atau ke berapapun. Tapi mundurnya tuh atau bedanya tuh minus 1 atau dikurang 1. Kita bisa pakai simbol I minus sama dengan 1. Dia tuh akan apa namanya akan berkorespondensi sama I minus 1 sama dengan I, I aksen maksudnya. I aksen gitu. Sama kayak gini. Misalkan gini, kita punya I 10, ya kan? 10 masuk ke sini, 10 dikurang 1 kan hasilnya I aksen. I aksen berarti berapa? 9. 9 tuh kan I aksen. Dia masuk lagi ke sini, 9 dikurang 1 jadi I aksen lagi. 9 kurang 1 kan 8 dan seterusnya 0 ataupun terserah lah ya sampai ada batasnya gitu. Nah, untuk mempermudah apa namanya simbolnya, kita juga bisa pakai I minus minus. I minus minus ini sama aja I minus sama dengan 1. Jadi dia ngurang 1. Kalau minusnya pengen nggak 1 ya kita tinggal pakai gini, ini aja. Ininya dimanipulasi, terserah mau bedanya berapapun, terserah kalian. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau masih bingung? Kita lanjut ke contoh program. Misal gini, kita punya program for. Kenapa sih kita harus pakai for? Misalkan ini, kita mau for. Nah, untuk nilai I-nya kita deklarasikan dulu, misalkan integer. Nah, ini harus kita deklarasikan. Kalian bisa di luar juga, gini misalkan gini, integer I. Ini. Kalian masukkan ke sini, tinggal I-nya aja. Semikolon kemudian I-nya kurang dari 9. Kemudian kita punya increment 1. Nah, kemudian kita mau perintah akan gini, kalimat ke ini. Kalau kita jalanin, atau kita jalankan, pertemuan keempat ya. Bentar. Misalkan kita compile, ya Allah, ini benar, itu yang salah. Compile yang Apple, sebentar. Guys, astagfirullahaladzim. Sorry.
Bentar ya, agak lelet soal. Nah, misalkan gini. Kita kan punya integer i ya. Nah, i-nya tuh mulai dari 0. Aish, malah ke halaman. I-nya kita mulai dari 0. Ini, yang ini. I-nya mulai dari 0. Kemudian syaratnya tuh i harus kurang dari 9. Nah, incrementnya tuh i sama dengan i plus plus. Jadi dia nambah 1 ya. Berarti kan ini misalkan statementnya atau perintah yang mau saya keluarkan, aku keluarkan tuh ini kalimat ke. Nah, di sini kan misalkan i-nya sama dengan 0 dulu. I-nya sama dengan 0 kan masuk. I sama dengan 0 masuk ke sini. Masuk ke kalimat ke i kan sama dengan 0. Kita punya i sama dengan 0 dulu. Nah, dia masuk ke i sama dengan 0. Yang ini. Yang ini. I sama dengan 0. Nah, kan i sama dengan 0 udah di apa namanya? Udah dijalankan. Dia keluar dari for. Kemudian i-nya kan di sini nambah 1 ya. Ya kan? Pakainya kan i plus plus. Ini. Kita nambah 1. Jadi 0 tambah 1 kan 1. 1 masuk ke for. Kemudian di syaratnya di sini 1 itu kurang dari 9 enggak? Iya, 1 kurang dari 9. Dia masuk ke statementnya. Kalimat ke 1 dimunculkan. Ini kan kalimat ke 1 dimunculkan. Nah, kalimat ke 1 udah dijalankan. Dia keluar dari for. Kemudian i-nya kan tadi 1. Kita punya i plus plus. Berarti kan nambah. Jadi i-nya tuh nambah. Jadi 1 tambah 2. Sorry. 1 tambah 1. 2. Nah, masuk ke syarat. 2 kurang dari 9 enggak? Ya, 2 kurang dari 9. Terpenuhi. Maka dia masuk ke for sini. Jadi kalimat kedua dicetak juga. Udah dicetak. Kemudian keluar. I yang 2-nya keluar. Lalu nambah 1 lagi. 2 tambah 1 kan 3. Dia ke apa namanya? Ke sini, ke syarat. 3 kurang dari 9 enggak? Ya, kurang dari 9. Karena menit dia cetak lagi. Sampai ke 8. Kenapa 9 enggak kecetak? Misalkan ini. Udah ke 8 ya, ke 8. Nambah 1, 9. Nah, 9 kurang dari 9 enggak? Kan kalau dalam matematika kan kalau enggak ada sama dengannya kan enggak ya, salah ya. Harusnya kalau mau 9-nya dicetak, kita bisa buat gini. Gimana? Sebentar. Nah, masih. Nah, di sini 9 ikut kecetak ya. Sesuai dengan simbol ininya. Yang ini. Sesuai dengan simbol ini.
Oke. Untuk for mungkin untuk for cukup atau masih ada yang masih bingung atau Cukup Kak. cukup ya? Dari aku cukup, Kak. Oke, cukup. Oke, yang lain gimana, cukup ya? Kalau cukup kita lanjut ke while. Sebentar. Oh iya. Untuk for mungkin nanti ada nested for ya, atau for bersarang. Misalkan kayak gini. Misalkan gini. For sama dengan kurang dari 5. Nah, di sini di for ada for lagi di dalam for. Dalam for ada for lagi. Itu juga bisa, maksudnya itu juga bisa. Jadi sama kayak if kemarin, di dalam if ada if lagi, di dalam for juga ada for lagi. Bisa terjadi. Oke, kita lanjut ke while ya. Nah, untuk bentuk while, perulangan dalam bahasa C++ dapat pula menggunakan bentuk while. Sintaks penulisannya adalah sebagai berikut. Misalkan gini, untuk bentuk bakunya ya, bentuk baku, set. Salah ya. While kemudian kondisinya, kondisi, kemudian kurung awal, kemudian di sini operasinya tadi kayak before, di plus decrement ataupun increment, terserah kalian mau gunain apa, terserah. Mungkin bentar, ada video untuk while, mungkin bisa jadi gambaran juga. Ini bisa ditonton sebentar ya. Nah, yang ini walaupun bahasanya berbeda tapi isinya sama itu. Nah, di sini incrementnya kan plus plus nambah 1 ya. Ya, kita ulangin. X-nya 1. Nah, syarat while-nya kan kurang dari 3. 1 kan kurang dari 3 masuk ya. Jadi dia eksekusi yang ini, angka 1. Nah, dia increment naik ke 2. 2 kurang dari 3 kan. Jadi kan masuk ke while-nya. Dia nyetak yang angka 2. Nah, 2 ditambah 1 kan 3. 3 ke sini. 3 kurang dari 3. Kan syaratnya nggak kepenuh ya. Misalkan kalau simbolnya ada kurang dari sama dengan, kan mungkin bisa kepenuh. Oke. Mungkin itu gambaran while, walaupun bahasanya berbeda. Ini bahasa dari PHP atau buat web development, tapi kita fokus ke C++ dulu. Oke. Misalkan mungkin bisa kalian kerjain dulu yang while. Aku tunggu sampai berapa ya, 13.40 ya, 5 menit untuk yang ini kerjain while. Nanti dikirim ke grup.
Oke, udah kirim ke grup ya. Oke, udah benar semua ya. Walaupun tadi ada yang batasnya 10, ada batasnya 9, tapi udah benar semua. Oke, makasih yang udah ngirimin grup. Oke, mungkin untuk oh ya tadi aku belum apa namanya? Sebentar. Ya Allah. Belum ngajarin yang decrement ya. Mungkin teman-teman bisa ngerjain program yang for bukan while, tapi pakainya decrement. Yang ini pakai decrement dengan nilai awalnya tuh 10. Ini tadi pakai nilai awal 10, I-nya sama dengan 10. Untuk operasinya tuh I minus minus. Mungkin tunggu sampai 13, 4, 49 ya.
sebentar ya. Oke, makasih udah yang ngirim di grup, bener-bener ya Pelita sama Risa. Bentar ya. Masa-masa. Nah, untuk for sama while mungkin masih ada yang bingung atau mau ditanyain dari teman-teman? Atau kita lanjut ke while? Ya, jadi untuk yang nested loop ya atau nested benar nested for. Yang for dalam for, yang for dalam for kayak gini ya, kayak biasa kayak if dalam if gitu. Yang kita mungkin masuk ke untuk while udah ya, yang while udah mungkin kita masuk ke bentuk do while. Nah, apa sih bedanya while sama do while? Do while, ya, do while, do while. Nah, untuk do while perulangan dalam bahasa C++ dapat pula menggunakan bentuk do while. Sintaks penulisannya sebagai berikut. Nah, untuk bentuk umum dari do while mungkin akan bukan identik ya, agak sedikit mirip tapi nggak identik, nggak sama sama si while. Do while tuh kita tulis do dulu, kemudian kurung kurawal, statement apa yang mau kita print, statement statement atau perintah yang ingin dijalankan, kemudian operasinya. Kemudian baru filenya atau kondisi, kemudian kondisi. Jadi di while, di bentuk while kita tulis while-nya dulu baru statement sama operasinya. Tapi untuk do while kita tulis dulu do-nya, kemudian while-nya tuh terakhir. Bedanya apa sih? Bedanya tuh kalau while misalkan kita punya tadi integer 0 ya. Nah, integer 0 tuh kita langsung masuk ke syarat while-nya. 0 kurang dari 10 memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi, dia langsung masuk ke while-nya, kemudian menjalankan perintah ini atau mencetak perintah ini, kemudian menambah operasi. Kalau di do while tuh dia langsung ngerjain ini berapapun nilai inisialnya, berapapun ininya ya, integer i-nya nilainya berapapun, di do-nya dia langsung mencetak gini. Mungkin aku contohin. Kalau di do while tuh yang kita do, kita mau isi out integer i, sama dengan 0. Nah,
Kalau di dual tuh kita langsung ke while-nya di bawah while, baru kondisi atau syaratnya. Misalnya, oh iya, operasinya dulu ya. Operasinya K++, itu kurang dari 2. Misalkan gini, semikolon. Bentar. Komen dulu biar ganjal. Biar ganjal. Kita save, kita compile. Nah, di sini dia cetak ya, K-nya 0. Kemudian hanya nambah 1 terus sampai 5. Jadi dia ada 4. Ini untuk K0. Bentar, mungkin kita ulang lagi aja ya. Ke K. Ini K, baru ini. Harus di-compile. Nah, di sini kita punya do, cetak perintah dulu. Nah, dia K0 tuh langsung masuk ke sini, K0. Cetak perintah dulu ke K, ya kan, ini 0. Terus naik 1, K-nya 0 tambah 1 kan 1. Terus baru masuk ke while. While 1 kurang dari 5, bener nggak? Bener, berarti 1 masuk ke do. Nah, gimana kalau misalkan syaratnya tuh nggak terpenuhi? Misalkan hanya negatif, berarti kan dari 0 ke negatif 1 ya. Harusnya kan nggak memenuhi. Kalau kita compile, bentar ya, agak lihat. Nah, di sini tuh karena nggak apa namanya nggak memenuhi, jadi dia langsung ke enggak. Ini namanya apa ya? Kondisi apa ya? Aku lupa. Jadi dia nggak akan berhenti sampai berapapun gitu. Oke, mungkin ininya salah, mungkin lebih dari salah ya tadi. Langsung compile. Syaratnya tadi salah, harusnya lebih dari 5. Jadi kalau 0 kurang 1 kan minus 1. Nah, minus 1 kan kurang dari 5 ya, bukan lebih dari 5. Jadi nanti hasilnya gimana?
Nah, di sini dulu kita punya K0, dia langsung out, cetak perintah dulu. Dia 0 langsung masuk, langsung cetak dulu. Nah, kan K minus minus ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan for ya kan. Kalau kita bandingkan dengan for, kita buat for K ya. K sama dengan 0. Nah, syaratnya kita buat kalau lebih dari 5 untuk operasinya itu increment, kemudian perintah out ya, hasilnya kita lihat perbedaan antara for sama do while. Nah, di sini for-nya kan syaratnya nggak memenuhi ya. K lebih dari 5 kan nggak mungkin. 0 lebih dari 5 kan nggak mungkin. Terus operasinya juga decrement, jadi kan mundur ya, 0 min 1 min 2, jadi kan dia nggak akan pernah terpenuhi, jadi dia nggak nyetak perintah ini karena nggak terpenuhi di for-nya. Sedangkan di do, walaupun dia nggak memenuhi, ya kan nggak ada decrement-nya, tapi dia akan mencetak yang pertama kali di sini. Cetak perintah dulu, walaupun k-nya 0, nggak memenuhi ini, nggak memenuhi syarat dari while, tapi dia tetap cetak yang pertama, yang ini. Itu sih perbedaannya. Mungkin untuk while ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Apa cukup untuk while? Mungkin cukup untuk sampai sini atau kita nyoba yang lain, contoh yang lain, atau gimana? Atau ada yang masih bingung atau kurang nangkep penjelasanku? Oke, contoh yang lainnya. Mungkin kita keluar dari topik dulu. Nah, kita contoh yang nyeleneh atau contoh main-main aja. Oke, kita buat program. For ya. Pakai for contoh for lain. Ini satu
untuk syaratnya kita buat I kurang dari 12. Contoh, iya, mau ngeluarin sifat urutan sama kayak tadi contohnya ya. Kita compile. Sama ya kayak tadi, karena I-nya dari 1 bukan dari 0. Oke, mungkin kita contoh ke nested for atau sarang for ya. Misalkan kita punya 5. Dan di sini bukan urutan, misalkan kita punya verb ya, verb ke 1, kemudian ada for lagi dan integer C. Oke, sorry, kita punya sampai 4 ya, sampai 4 C besar sama dengan I. Decrement ya C-nya, dan kita cout sub mana hasilnya kita coba. Nah, di sini bentar. Aku jelasin ya programnya. Untuk yang for pertama ya, yang ini. Yang ini yang di luar atau for utama. Dia kan I-nya dari 1. Kemudian dia mau ngeluarin perintah bab ke I. Misalkan I-nya 1. Nah, di sini dia tuh ngeluarin yang ini, bab ke 1. Bab ke 1. Nah, nilai I kan 1. Nah, di sini ada for lagi nih, di for dalam for. For dalam for, tapi for-nya dari J, ya kan? Berarti kita punya I-nya tuh sama dengan 1. Nah, di sini J-nya sama dengan 4. J-nya kan decrement ya, kurang dari. Nah, J-nya tuh kita tuh apa ya? Di dev C++ tuh prosesnya dari J-nya dulu, di sininya dulu. Ya, memang dari sini I1, kemudian J-nya sampai nggak terpenuhi baru dia keluar kedua. Nah, karena 4, 3, 2, 1 itu masih memenuhi daripada kurang dari I. Jadi, dia tetap menjalankan for yang di dalam dulu. Baru kalau udah nggak terpenuhi, dia keluar ke I. Yang for ke I. Nah,
masuk ke for yang C, dia jalanin for yang ke C kan. Nah sampai for yang ke C itu nggak memenuhi, dia akan keluar dari for C, masuk ke for I1, dia masuk ke ini for I1, for I sama dengan 3, sama dengan yang ini for sama dengan gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai nested for atau sarang for? Materinya udah semua ya untuk hari ini, materinya udah semua. Gimana tadi, ada yang angkat tangan kah? Sorry Kak, izin bertanya itu kalau misal C-nya misal nggak pakai sama dengan misal J kurang dari I gitu nanti keluarnya gimana Kak? Kita coba ya, misalkan C nya lebih dari I. Lelet banget. Oke, karena nah kalau perbedaan dia yang nggak ada sama dengannya gimana? Nah, untuk yang nggak ada sama dengannya tuh kan tadi integer i-nya 1 ya, ini 1 ya, i-nya 1. Nah, terus 1 masuk ke for yang ke J. J kan sama dengan 4. Nah, di syarat ini kan J-nya 4 lebih dari 1 enggak? Masuk ya, terpenuhi ya. Jadi dia nyetak yang ini, subbab keempat. Terus increment dia apa namanya? Mengurang dari 4 ke 3 ya. Dia ketiga, dia masuk ke syarat ini oh, ke syarat. Nah, 3 kurang dari 3 lebih dari 1 enggak? Ya, memenuhi. Jadi dia cetak ini subbab ketiga. Kemudian increment lagi 3 dikurang 1 kan jadi 2 ya. 2 lebih dari 1 enggak? Iya, memenuhi. Dia nyetak yang subbab kedua. Nah, 2 kurang dia ke dikremen 2 kurang 1 kan 1. Tapi setelah disyaratkan 1 lebih dari 1 enggak? Kan enggak ada sama dengannya ya. Jadi kan apa namanya? Enggak memenuhi kalau di matematik juga gitu kan. Kalau enggak ada sama dengannya kan apa namanya? Angka tersebut enggak masuk ke dalam himpunannya. Jadi yang satu dia nggak nyetak di sini, harusnya kan kalau ada sama dengannya, kalau kayak gini kan nanti di ke satu nanti dia akan nyetak sini. Bentar aku save dulu, compile lagi ya. Nah di sini kan nggak ada subbab ke satu, tapi kalau kita ada sama dengannya dia akan nyetak subbab ke satunya juga kecetak. Nah di sini hasilnya kan tadi yang nggak ada sama dengannya subbab ke satunya nggak kecetak, dia main syarat aja gitu loh. Apa namanya, sesuai dengan programnya mau kita jalankan. Misalkan subbab ke satunya mau kita cetak ya pakai sama dengan syaratnya ininya ya. Kalau memang nggak mau kecetak ya kita nggak usah pakai subbab sama dengan itu sih. Gimana? Masih bingung atau udah ada gambaran? Udah paham Kak, terima kasih. Oke, yang lain gimana?
Mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, atau aku yang jelasin kurang masuk. Materinya udah habis ya untuk hari ini. Mungkin masih banyak mah, waktunya masih 1 jam lagi ya. Mungkin langsung, mungkin masih ada yang mau ditanyain atau kita cukupkan aja. Cukup Kak. Cukup ya untuk kita. Yang lain gimana? Cukup, Kak. Oke, cukup dari Lisa. Oke, cukup ya. Ya mungkin kalau mau memperdalam mungkin bisa ke YouTube-nya Kang Pukis ya, YouTube channelnya Kelas Terbuka, juga lebih enak ngajarnya di seri C++-nya. Nah, mungkin kita, oh ya, bentar, aku jelasin dulu untuk laprak. Soal laprak. Nah, untuk soal laprak ini ada dua ya. Yang 1 sama 2. Yang ini ya, tugas 4.4. Nah, untuk post testnya kalian bisa ngerjain yang algoritma yang ini. Untuk post testnya kalian bisa ngerjain yang ini ya, yang ini, yang ini. Oke. Tadi sama caranya ya kayak yang nested for yang dibuat tadi. Nah, untuk lapraknya yang 2 soal ini. Nah, ada pertanyaan? Sorry Kak, tadi caranya gimana Kak? Yang apa? Post test. Iya, tadi sama kayak apa? Kayak yang nested for yang ini loh. Yang ini sama kayak yang ini, sama kayak yang ini gitu. For dalam for. Kak mau nanya Yo. yang cara baca itu 1, 2, 5 do itu dimasukinnya gimana Kak maksudnya? Yang mana? Saat itu kan 1, 2, 5 do itu maksudnya dimasukinnya gimana nanti kodenya? Sebelah mana ya? Itu yang algoritma for Heeh. itu 1, 2, 5 do-nya itu masukinnya gimana Oh, benar-benar. cara bacanya? Oke, bentar ya. Kita misalkan gini. Tadi mana ya? Yang ini ya, for 1 ke 5 ya. Nah, misalkan nih for. Nah, integernya tuh dari 1 integer. I-nya tuh sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, sampai ke 5. Jadi, I-nya tuh kurang dari sama dengan 5. Gitu. Jadi, dia kan kalau I-nya 1, kan dia berarti terus dia increment ya naik ya. Karena dia dari 1 sampai ke 5 ya. 1 ke 5. Nah, integernya I-nya kan 1. Nah, 1 kan mesti bentar. Nah, di sini nambah 1. Jadi 1 kan barisnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika 6 kan dia nggak memenuhi syarat ini. 6 kan lebih dari 5 ya, bukan kurang dari 5. Jadi pakai syarat ini kayak gini sih. Syaratnya kayak gini. Kalau ini gimana? Kalau yang for J 5 ke I. Kalau yang ini dia tuh decrement atau pengurangan. J-nya kan dari J ke 5 ya. 5 ke I. Dari J-nya tuh sama, kalian tinggal ubah J-nya tuh sama dengan 5. Tapi di sininya tuh J-nya lebih dari sama dengan I gitu. Nih. Tapi dia J-nya decrement atau minus-minus. Kurang dia gitu sih. Gimana? Masih bingung atau ada yang mau ditanyain?
Kak, terus itu yang nanti keluar si outnya bintang aja Kak, atau kita bebas? Ya bintang aja, si out bintang. Soalnya nanti nggak apa-apa sih kalau bebas juga nggak apa-apa. Ya kayak gini, kayak misalkan ini, aku pakai pagar, ya nggak apa-apa pakai pagar. Simbol terserah kalian lah. Nanti tuh hasilnya gimana ya? Hasilnya tuh nanti apa ya? Kayak piramida, setengah piramida gitu. Makasih. Oke, kalian gimana? Ada masih ada yang bingung atau gimana? Ya, mungkin cukup ya sampai sini ya. Ya mungkin mohon maaf kalau ada yang penjelasannya ada yang kurang apa ya, kurang jelas. Sekian, terima kasih untuk yang udah hadir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Jika